Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah proposal audit di Renusa Studio, yang dimana Renusa Studio ini merupakan sebuah perusahaan startup konsultan IT yang terletak di Ciamis, Jawa Barat. Izin memperkenalkan diri sebelum melanjutkan presentasi, saya sendiri adalah Ijal Herdiana dengan NIM 3220232 dan juga rekan saya, silakan untuk memperkenalkan diri. Dan saya Tia Kustiani dengan NIM 3220372. Eh, kita langsung saja untuk ke pembahasan berikutnya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas yang saya cantumkan di daftar isi. Pertama ada deskripsi umum tentang standar yang akan digunakan. Yang kedua standar audit. Yang ketiga domain yang akan digunakan dalam melakukan audit. Yang keempat alasan pemilihan domain. Dan yang kelima perencanaan audit atau tahapan apa yang akan kita gunakan. Yang pertama ada deskripsi umum tentang standar yang akan digunakan, yang eh, komponen yang dibahas seperti yang tadi saya jelaskan pada daftar isi, dan selanjutnya untuk kependahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Tia Kustiani, kepadanya dipersilakan. Pendahuluan dalam era transformasi digital yang semakin kompleks dan dinamis, peran sistem informasi sebagai tulang punggung operasional dan strategis perusahaan menjadi semakin vital. Keberhasilan organisasi tidak hanya tergantung pada inovasi teknologi informasi, tapi juga pada pengelolaan dan pengendalian yang efektif terhadap aspek-aspek kritis seperti keamanan, ketersediaan, dan integritas data. Perusahaan Renusa berperan sebagai konsultan IT terletak di Ciamis, Jawa Barat dengan lebih dari 10 pekerja yang terdeteksi untuk menyediakan layanan. Sebagai pemimpin di industri ini, Renusa telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai tulang punggung untuk mendukung operasional sehari-hari dan pencapaian tujuan strateginya. Next. Standar yang digunakan COVID 2019 merupakan suatu kerangka kerja terkemuka yang dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA. COVID 2019 memberikan panduan menyeluruh untuk pengelolaan dan pengendalian teknologi informasi dengan tujuan untuk mencapai keberlanjutan efisiensi dan nilai bisnis yang optimal. Ada beberapa aspek dari domain COVID 2019. Yang pertama, Evaluate, Direct, and Monitor atau IDM. Yang kedua, Align, Plan, dan Organize atau AVO. Yang ketiga, Build, Acquire, and Implement atau BAI. Yang keempat, Deliver Service and Support atau DSS. Yang kelima, Monitor, Evaluate, and Assess atau MIA. Yang ketiga ada rasionalisasi pemilihan standar. Yang pertama, relevansi. Standar ini memberikan kerangka kerja yang menyeluruh untuk pengelolaan dan pengendalian teknologi informasi, mencakup aspek-aspek seperti keamanan, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja. Yang kedua, ada penerimaan industri. COVID diakui secara global dan digunakan secara luas dalam industri untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian yang efektif terhadap teknologi informasi. Yang ketiga, ada komprehensif. COVID mencakup berbagai domain dan proses TI, memberikan paduan yang komprehensif untuk berkelanjutan, efisiensi, dan efektivitas TI. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Dan selanjutnya ada standar audit. Yang pertama, standar yang digunakan COVID 2019. Yang pertama ada standar yang digunakan COVID 2019. COVID 2019 dipilih sebagai standar audit utama karena memberikan panduan menyeluruh dan relevan dalam mencapai keamanan, ketersediaan, dan integritas sistem informasi. Yang kedua, landasan filosofi COVID 2019. Yang pertama ada kepemimpinan dan dukungan manajemen. Yang kedua ada orientasi pada tujuan. Yang ketiga ada end-to-end coverage. Yang keempat ada integral keberlanjutan. Yang ketiga ada domain COVID 2019. Yang keempat ada sasaran audit di Renusa. Next. Domain yang akan digunakan melakukan audit. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan waktu dan juga kesempatan. Yang selanjutnya, pembahasan yang akan saya lanjutkan adalah domain yang akan digunakan dalam melakukan audit. Yang dimana dalam domain yang ada dalam COVID 2019 yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi, terdapat 5 domain. Kebetulan semua domain itu akan kami gunakan dalam melakukan audit. Nah, ada beberapa gambaran singkat mengenai domain tersebut. Yang pertama, ada di domain Evaluate, Direct, and Monitor atau IDM. Yang dimana domain ini yang berfokus menilai efektivitas dan kontribusi TI, memberikan arahan kepemimpinan dan monitor kinerja keseluruhan. Atau secara lebih ringkasnya, domain IDM ini adalah domain yang akan kita arahkan untuk mengaudit stakeholder yang ada di dalam Renusa Studio. Fokus audit yang terdapat dalam IDM ini yang akan kita gunakan, pertama akan kita gunakan terhadap fokus evaluasi strategi dan kepatuhan, yang kedua pengarahan kepemimpinan, yang ketiga pemantauan kinerja. Nah, domain yang kedua yang akan menjadi fokus audit tetap adalah domain Align, Plan, and Organize atau APO. Yang dimana domain ini menyelaraskan strategi bisnis dengan kebutuhan TI, merencanakan dan mengorganisir sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis. Fokus dari domain APO ini adalah perencanaan strategis TI, struktur organisasi dan kebijakan, pengelolaan investasi dan keuangan TI. Nah, jadi pada domain APO ini akan dilihat apakah terdapat keselarasan strategi bisnis dan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam Renusa Studio ini. Yang dimana Renusa Studio ini adalah sebuah konsultan IT, apakah sudah selaras dengan strategi bisnis yang digunakan atau belum. Yang selanjutnya adalah domain BAI atau Build, Acquire, and Implement. Domain yang membahas pembangunan, akuisisi, dan implementasi solusi TI yang memenuhi kebutuhan bisnis. Fokus dari domain ini adalah pertama, ada pengelolaan proyek dan perubahan, pengadaan dan implementasi sistem, dan ketiga, pemastian kualitas dan keamanan. Yang selanjutnya adalah domain DDS atau Developer Service and Support. Domain ini berfokus pada penyediaan layanan TI berkualitas tinggi, responsif terhadap kebutuhan bisnis, dan mendukung keberlanjutan operasional. Yang dimana menjadi fokus auditnya, pertama manajemen layanan, dukungan operasional, manajemen keamanan, dan layanan. Yang terakhir ada domain MEA atau MEA atau kita kenal dengan istilah Monitor, Evaluate, and Assess. Domain ini berfokus pada pemantauan, evaluasi, dan penilaian berkelanjutan terhadap kebijakan, prosedur, dan kontrol TI untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan yang berkelanjutan. Yang dimana fokus domain MEA ini adalah pemantauan dan pengukuran kinerja TI, evaluasi kepatuhan, dan penilaian risiko. Atau secara singkatnya, domain MEA ini sangat erat hubungannya dengan domain yang pertama kita bahas tadi. Yang keempat adalah alasan pemilihan domain. Yang dimana alasan pemilihan domain ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tia Kustiani. Kepada waktu dan tempat saya persilakan.
Terima kasih, A. Yang selanjutnya ada evaluate, direct, and monitor atau IDM. Alasan pemilihan yang pertama, memastikan bahwa strategi TI Renusa selaras dengan visi dan tujuan bisnis pada tahap awal perusahaan. Yang kedua, memberikan arahan kepemimpinan yang diperlukan untuk mendukung inisiatif TI dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, penting untuk memonitor kinerja keseluruhan Renusa dalam mencapai hasil dan pencapaian tujuan bisnis. Yang kedua ada align, plan and organizing atau APO. Alasan pemilihan yang pertama, Renusa perlu menyelaraskan kegiatan TI dengan kebutuhan bisnis dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang kedua, perencanaan strategis yang baik akan membantu Renusa merespon perubahan bisnis dengan cepat dan efektif. Yang ketiga, organisasi sumber daya yang optimal yang mendukung pertumbuhan perusahaan dengan memaksimalkan potensi karyawan dan keuangan yang terbatas. Nah, yang ketiga ada Build, Acquire, and Implement atau BAI. Alasan pemilihan yang pertama, karena Renusa masih berada dalam tahap awal, implementasi solusi TI yang efektif akan mendukung pertumbuhan dan efisiensi operasional. Yang kedua, proses pembangunan dan implementasi yang baik akan mengurangi risiko dan memastikan bahwa solusi TI memenuhi kebutuhan bisnis. Selanjutnya, Selanjutnya ada Deliver Service and Support atau DSS. Alasan pemilihan Renusa sebagai perusahaan konsultan IT bergantung pada kualitas layanan untuk membangun reputasi dan mempertahankan pelanggan. Yang kedua, dukungan operasional yang responsif akan membantu menanggapi permintaan pelanggan dengan cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Selanjutnya ada Monitor, Evaluate, and Assess atau MEI. Alasan pemilihan yang pertama, pemantauan kinerja TI akan membantu Renusa mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat, meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, evaluasi keputusan dan penilaian risiko akan membantu Renusa dalam memitigasi risiko operasional dan memastikan keberlanjutan bisnis. Yang kelima, perencanaan audit atau tahapan yang akan digunakan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Hal yang akan saya bahas dalam perencanaan audit atau tahapan yang akan dilakukan, pertama itu adalah tahapan identifikasi ruang lingkup audit. Nah, kenapa ini diperlukan? Jika dilihat dalam tujuannya, yaitu mengidentifikasi ruang lingkup audit secara spesifik untuk memfokuskan upaya audit pada area-area yang kritis. Yang kedua, di mana langkah-langkah dalam identifikasi ini, pertama ada wawancara yang mendalam dengan manajemen dan personal. Yang kedua adalah penelaahan dokumentasi terkait kebijakan, prosedur, dan juga dokumentasi teknis yang menentukan area-area yang memerlukan perhatian khusus. Yang selanjutnya menyusun dokumen resmi yang mencakup ruang lingkup audit, tujuan, dan deliverable yang diharapkan. Kenapa ini penting? Karena selain dari tujuan yang tadi dibacakan atau dijelaskan oleh saya, agar audit lebih terarah, maka ruang lingkup audit ini sangat penting untuk kita rencanakan. Nah, selanjutnya adalah tahap penerapan tim audit, yang dimana penerapan tim audit ini bertujuan untuk menetapkan tim audit yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang sesuai dengan lingkup audit. Nah, agar audit nanti berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, maka tentu tim sangat diperlukan dan juga sangat perlu di manage. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penerapan tim audit. Yang pertama,
ada identifikasi anggota tim audit berdasarkan keahlian teknis, pemahaman bisnis, dan pengalaman terkait. Yang kedua, menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim sesuai dengan area keahlian mereka. Nah, ini bertujuan agar audit tepat sasaran. Yang selanjutnya, memastikan bahwa tim audit memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik bisnis, renusa, dan kebutuhan spesifiknya. Nah, dengan langkah-langkah ini, penerapan tim audit akan jauh lebih optimal dan juga Renusa Studio akan jauh lebih baik uh, ke depannya. Yang selanjutnya adalah penyusunan rencana audit detail. Tujuan dari penyusunan rencana audit ini, pertama, mengembangkan rencana audit yang mendetail untuk memastikan setiap aspek audit dikelola dengan baik. Nah, seperti yang tadi telah kita bahas bahwa perencanaan-perencanaan sebelumnya tentu perlu didetailkan agar langkah-langkah audit ini dapat berdampak sangat baik terhadap Renusa Studio pada khususnya. Nah, langkah-langkah yang akan digunakan pertama, menyusun jadwal audit yang mencakup waktu, pelaksanaan, pertemuan, dan batas waktu pengumpulan data. Yang kedua, menentukan sumber daya yang dibutuhkan termasuk perangkat lunak dan peralatan untuk pengujian. Yang ketiga, membuat daftar tugas-tugas audit spesifik dan tugas masing-masing anggota tim audit. Nah, dengan ditentukannya job desk dan juga tugas-tugas yang spesifik, maka eh, tujuan audit dan juga arah audit akan lebih terarah dan juga lebih optimal. Nah, selanjutnya identifikasi dan evaluasi resiko. Tujuan dari identifikasi dan evaluasi resiko ini adalah menilai potensi resiko yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem informasi Renusa. Yang kedua, adalah langkah-langkah yang akan kita terapkan dalam identifikasi resiko ini. Yang pertama, menyusun jadwal audit yang mencakup waktu, pelaksanaan, pertemuan, dan batas waktu pengumpulan data. Tentu ini sangat diperlukan karena kita melaksanakan audit ini tentunya membutuhkan waktu dan juga efisiensi waktu agar proses audit berjalan dengan lancar dan berdampak baik terhadap Renusa Studio. Yang kedua, melakukan analisis kerentanan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kontrol internal proses bisnis. Yang ketiga, menilai dampak probabilitas masing-masing risiko untuk menentukan tingkat risiko keseluruhan. Yang selanjutnya adalah tahapan pemilihan metodologi audit, yang dimana tujuan dari pemilihan metodologi ini adalah menetapkan pendekatan dan metodologi audit yang sesuai dengan lingkup dan risiko audit. Yang selanjutnya, langkah-langkah yang akan kita terapkan nanti adalah memilih metode pengumpulan data yang sesuai, termasuk pengujian fisik, audit dokumenter, dan wawancara. Yang selanjutnya, menerapkan teknik audit yang spesifik, seperti analisis data, pengujian penetrasi, dan pemantauan keamanan. Yang ketiga, menyesuaikan pendekatan audit dengan karakteristik startup, termasuk fleksibilitas untuk mengatasi perubahan yang mungkin saja terjadi. Yang selanjutnya, setelah kita lakukan perencanaan dan juga manajemen risiko, tentu akan dilaksanakan audit. Nah, tujuannya melaksanakan audit sesuai dengan rencana untuk mengumpulkan bukti dan mengevaluasi kontrol internal. Dengan langkah-langkahnya, yang pertama mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, termasuk pemantauan, wawancara, dan pengujian teknis. Yang kedua, menganalisis kepatuhan terhadap kebijakan prosedur yang ada. Yang ketiga, menerapkan teknis pengujian keamanan dan keandalan sistem informasi. Yang selanjutnya, setelah kita melaksanakan audit, tentu harus diadakan evaluasi hasil dan juga penyusunan laporan audit yang telah dilaksanakan. Pertama, tujuan dari evaluasi hasil penyusunan laporan ini adalah mengevaluasi temuan audit dan menyusun laporan yang dapat memberikan nilai tambah. Nah, langkah-langkah yang akan kita tempuh, pertama menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan selama audit, menilai efektivitas kontrol internal, dan mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar COVID 2019. Yang ketiga, menyusun laporan audit yang mencakup temuan, rekomendasi perbaikan, dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh Renusa agar perusahaan ataupun startup Renusa ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan hasil dan rencana tindak lanjut. Setelah kita melaksanakan evaluasi dan juga mendapat temuan-temuan berdasarkan hasil audit, tentu temuan-temuan tersebut
harus ada pembahasan dan rencana tindak lanjut ke depannya. Nah, langkah-langkah yang akan kita laksanakan, pertama berkomunikasi secara aktif dengan manajemen untuk mendiskusikan temuan dan rekomendasi audit ini, lalu merumuskan rencana tindak lanjut yang spesifik dan praktis disesuaikan dengan prioritas dan sumber daya yang tersedia. Tentunya rencana tindak lanjut berdasarkan temuan juga kita harus menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di dalam Renusa. Yang selanjutnya memberikan panduan kepada Renusa untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan kontrol internal. Selanjutnya ada rencana estimasi waktu. Nah, rencana estimasi waktu ini tentu harus dilaksanakan atau harus dibuat. Kenapa? Agar arah dan langkah-langkah audit sesuai dengan waktu yang ditentukan dan juga efisien. Nah, pertama, tahapan audit yang sudah kita bahas tadi, yaitu identifikasi ruang lingkup audit, yang estimasi waktunya adalah 2 minggu. Yang kedua, penetapan tim audit dengan estimasi waktu 1 minggu. Ketiga, penyusunan rencana audit secara detail dengan estimasi waktu 3 minggu. Karena ini membutuhkan waktu yang lama. Eh, Kenapa membutuhkan waktu yang lama? Karena kita akan mendetailkan apa yang telah diidentifikasi dan juga dipetakan di dalam tahapan 1 dan tahap 2. Yang keempat adalah identifikasi dan evaluasi risiko dengan estimasi waktunya 2 minggu. Yang kelima, pemilihan metodologi audit. Itu 1 minggu, pelaksanaan audit 4 minggu, atau ini prosesnya berkesinambungan. Yang selanjutnya evaluasi hasil dan penyusunan laporan itu waktunya 3 minggu. Yang kedelapan pembahasan hasil dan rencana tindak lanjut itu 2 minggu. Nah selanjutnya ada estimasi anggaran biaya. Tentu dalam melaksanakan audit dibutuhkan biaya untuk dalam pelaksanaan auditnya. Pertama adalah honorarium tim audit, yaitu gaji honorarium untuk anggota tim audit termasuk pembimbing senior dengan estimasi biaya 225 juta sampai 375 juta. Kenapa ini saya masukkan sampai? Karena ini baru rencana estimasi, jadi belum belum tetap ya, belum angka tetap. Jadi memang yang harus disiapkan segini. Selanjutnya transportasi dan akomodasi dengan estimasi harga atau budget yang harus dipersiapkan yaitu 75 juta sampai 105 juta. Selanjutnya alat dan peralatan audit bisa kita lihat di sini juga 120 juta sampai 180 juta. Pelatihan tim audit, konsultan eksternal. Nah, biaya lain-lain ini adalah biaya-biaya administratif, komunikasi dan juga kebutuhan kantor lainnya yang atau juga ada biaya tak terduga lainnya yang harus disiapkan nantinya. Nah, cadangan 10% dari total biaya, yang dimana cadangan ini untuk mengatasi perubahan-perubahan atau kita bahas sebelumnya itu yang terdapat di dalam manajemen risiko yang akan muncul selama audit nantinya. Jadi total yang harus disiapkan yaitu 630 juta 750 ribu sampai 1 miliar 800 juta 750 ribu. Jadi itu rencana estimasi anggaran yang harus disiapkan selama proses audit dari mulai perencanaan sampai nanti evaluasi dan juga rencana tindak lanjut. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kami selaku kelompok yang diwakili oleh saya Jal Herdiana dan juga rekan saya Teh Tia Kustiani, kami memohon pamit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.